Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tio Jolpan Amri MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kajian puisi, serta teman-teman kelas Ek 4C yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kuliah daring ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendekatan Abrams dalam kajian puisi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nopi Anggraini, Sania Jaki Rahma, Susanti Eka Sari, dan saya sendiri Use Pawan Setiawan. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, kita mulai dengan pemaparan materinya. Pendekatan karya sastra menurut M.H. Abrams. Dalam bukunya The Mirror and the Lamp tahun 1971, Abram mengemukakan sebuah teori universe-nya terhadap sastra, yaitu teori yang merujuk pada alam semesta. Dalam hal tersebut, dapat kita ketahui 4 hal, yakni sastra atau karya seni, pencipta atau pengarang, karya itu sendiri, semesta alam yang mendasari lahirnya karya sastra atau realitas sosial, dan penikmat karya sastra atau pembaca. Baik, saya Susanti Eka Sari akan melanjutkan presentasi hari ini. Berdasarkan teori M.H. Abrams, karya sastra terdiri dari 4 sudut pandang, yaitu pendekatan ekspresif. Secara ekspresif, karya sastra merupakan hasil pengungkapan sang pencipta karya tentang pengalaman, pikiran, mimetik, perasaan, dan sejenisnya. Maksudnya di sini adalah pendekatan ini didasarkan pada pengarang itu sendiri, baik kaitannya dengan pikiran, sudut pandang, serta imajinasi terhadap karya sastra yang dibuatnya. Ada 2 hal yang harus dimiliki oleh sang pengarang, yaitu daya kreatif. Daya kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru, orisinil. Sedangkan yang kedua, daya imajinatif, yaitu kemampuan pengarang untuk membayangkan, menghayalkan, dan menggambarkan sesuatu atau peristiwa. Yang kedua, pendekatan mimetik. Secara mimetik, dalam proses penciptaan karya sastra, sastrawan atau seniman telah melakukan pengamatan yang seksama terhadap kehidupan manusia dalam dunia nyata maupun membuat perenungan, dan pada akhirnya merealisasikannya dalam bentuk sastra. Pendekatan ini menghubungkan suatu relasi antara sudut pandang pengarang terhadap lingkungan di sekelilingnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang diwujudkan dalam bentuk karya imajinatif. Yang ketiga, pendekatan pragmatif. Menurut Abrams, penekanan pada tujuan seniman dan karakter karya yang sifat dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan penikmatnya. Karya seni yang menghibur dan bermanfaat harus dilihat secara simultan, tidak secara terpisah antara satu dengan lainnya. Artinya, bagi seniman, dalam suatu proses karya sastra seni, antara aspek hiburan dan kebermanfaatan harus diimbangkan. Dan yang keempat adalah teori objektif. Pandangan terhadap karya sastra secara objektif menyatakan bahwa karya sastra merupakan dunia otonom yang dapat dilepaskan dari pencipta dan lingkungan sosial zamannya. Pada hal ini, karya sastra dapat diamati berdasarkan strukturnya, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Hubungan sastra dengan pembaca. Karya sastra dan pembacanya memiliki hubungan yang erat. Setiap karya sastra mengandung nilai atau norma yang ada di masyarakat. Sedangkan setiap pembaca yang menikmati karya sastra tersebut akan mendapatkan transformasi nilai tersebut sehingga dapat bermanfaat. Hubungan sastra dengan pengarangnya. Hubungan sastra dengan pengarangnya merupakan suatu relasi di mana seorang pengarang tidak hanya mampu mengungkapkan keindahan dalam karya sastranya, tetapi juga mampu mengungkapkan bagaimana dirinya melihat fenomena-fenomena tersebut, baik berupa kesenjangan sosial, penyimpangan sosial, ataupun kondisi masyarakat. Jadi menurut pendekatan ini, seorang pengarang dapat menggunakan karya sastra untuk mengkritik suatu fenomena sosial dan juga dapat menyampaikan nilai-nilai
moral di masyarakat, sehingga nantinya masyarakat memperoleh manfaat dari karya sastra tersebut. Kajian puisi menurut pendekatan objektif teori Abrams. A. Unsur lahir. Dalam puisi yang berjudul Pengagum Mimpi, karya Nanda Eka Adiputra memiliki tipografi yang umum, yaitu memiliki 2 bait dengan pola 4-4. Pada bait pertama dan kedua terdapat 4 larik. Pada setiap awal larik dalam puisi tersebut menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik, serta tidak banyak menggunakan tanda baca lain, melainkan yang digunakan hanya tanda baca titik 3, yang berarti pembacaan lama dengan intonasi yang panjang. Hal tersebut terdapat pada larik terakhir Bersamamu. Yang kedua, terdapat diksi, yaitu pemilihan kata dalam sebuah puisi. Dalam puisi Pengagum Mimpi, pemilihan kata atau diksi yang digunakan oleh penyair menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga maknanya dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Ketiga, citraan. Dalam puisi Pengagum Mimpi tersebut juga menggunakan beberapa indera, yaitu indera penglihatan, indera perasaan, serta indera perabaan seperti berikut. Yang pertama, puisi tersebut menggunakan citra penglihatan, sehingga hal yang tidak terlihat seolah-olah terlihat, seperti pada rahasia senyum karismamu atau senyum manismu. Yang kedua, puisi tersebut juga menggunakan citra prasa. Citra prasa merupakan keadaan yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Dalam puisi tersebut, alat indera yang berfungsi sebagai prasa adalah lidah, yang berkaitan dengan pengecapan. Keempat, bunyi. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Bunyi dapat menciptakan suasana tertentu dalam pembacaan puisi. Bunyi yang terdapat dalam puisi Pengagum Mimpi tersebut adalah bunyi kakoponi, karena di dalamnya terdapat sebuah pengharapan yang besar, suasana kesedihan, syahdu haru pilu, dan kegalauan seseorang akan pengharapan yang besar untuk bisa bersama dengan orang yang dikasihinya. Yang kelima, irama, yaitu pergantian tinggi rendahnya bunyi. Irama yang digunakan dalam puisi Pengagum Mimpi adalah irama yang menunjukkan pengharapan yang teramat besar di dalam benak dari seorang untuk bisa bersama dengan orang yang dikasihinya. Yang keenam, terdapat rima. Puisi Pengagum Mimpi memiliki irama yang tetap karena memiliki akhiran huruf yang sama dari awal hingga akhir larik puisinya. Rima dalam puisi tersebut berpola huruf vokal U. Dapat dilihat bahwa akhiran dalam setiap lariknya semua berakhiran huruf U. Puisi ini dapat digolongkan dalam puisi berirama terbuka dan rima datar. Yang ketujuh, kata konkret. Kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya citraan. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Pada puisi Pengagum Mimpi terdapat kata konkret seperti merajut sejuta impian. Artinya, seseorang dalam puisi tersebut memiliki begitu banyak angan dan harapan. Yang kedelapan, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah yang pertama, majas metafora, karena mengungkapkan makna yang tersirat dengan membandingkannya dengan suatu perumpamaan kiasan atau benda, seperti melukis senyum manismu. Berikutnya ada unsur batin. Yang pertama ada tema. Tema dalam puisi ini adalah berupa tentang pengharapan, yaitu pengharapan seseorang yang berharap kepada seseorang yang dicintainya. Yang kedua ada rasa. Rasa yang ada dalam puisi ini adalah rasa pilu, sedih, dan desah. Ketiga ada nada. Nada dalam puisi ini adanya penunggangan perasaan harap-harap, angan, dan kecemasan. Yang keempat ada amanat. Amanat terdapat dalam puisi ini adalah kita dihimbau untuk jangan takut dalam bermimpi dan jangan mudah berputus asa. Berikutnya ada kajian puisi menurut pendekatan ekspresif teori Abrams. Pendekatan ini meninjau dari biografi penyair puisi tersebut. Dari puisi ini bisa kita lihat penyair adalah seorang yang bernama Nanda Eka Adiputra, seorang mahasiswa di Universitas PGRI Semarang yang sudah memasuki masa kuliahnya di semester 4. Selain berkuliah, ia juga aktif di teater Gema dan tertarik pada dunia seni. Kemudian yang kedua ada penafsirannya. Berdasarkan peninjauan psikologis pengarang, Nanda Eka Adiputra adalah seorang yang
memang tertarik pada dunia seni. Hal ini bisa dilihat dari keaktifannya di dunia teater dan juga aktif membuat puisi. Lalu berikutnya ada kajian puisi menurut pendekatan mimetik teori Abrams. Pada puisi ini, karya Nanda Eka Adiputra menceritakan tentang pengharapan serta angan yang sangat mendalam untuk dapat hidup dan menjalani hari-harinya bersama dengan orang yang dikasihinya. Lalu kita lihat dari kajian puisi menurut pendekatan pragmatik teori Abrams. Pada larik, akulah pengagum di balik tabir rasa senyum karismamu. Ini menggambarkan tentang kekaguman seseorang terhadap orang yang dianggapnya istimewa, yang tadi diungkapkan secara langsung kepada orangnya. Hal ini bisa dilihat dari kata takbir atau disi tabir rahasia yang berarti penyekat rahasia atau sesuatu yang tidak diungkapkan. Lalu ada larik maju sejuta impian bersama mimpimu. Larik ini menggambarkan bahwa sang tokoh mempunyai banyak impian, angan dan harapan bersama dengan seorang yang dikasihinya. Melalui pendekatan ini, isi pesan dan manfaat yang disampaikan kepada membaca adalah setiap orang juga mempunyai mimpi. Setelah pemaparan dari kami kelompok 4, maka dapat kami simpulkan pendekatan karya sastra menurut M.H. Abram ada 4, yaitu pendekatan ekspresif, pendekatan mimetik, pendekatan pragmatis, dan pendekatan objektif. Yang pertama, pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengarangnya. Kaitannya dalam hal ini gagasan, pikiran, serta sudut pandang pengarang menjadi fokus utama. Yang kedua, pendekatan mimetik. Alam semesta dan lingkungan masyarakat menjadi fokus utama. Hubungan dengan hal ini, karya sastra adalah suatu pengungkapan atas apa yang terjadi di alam semesta. Yang ketiga, pendekatan pragmatis didasarkan pada masyarakat pembaca. Pembaca merupakan sasaran untuk menyampaikan nilai-nilai norma dan moral. Yang keempat, yaitu pendekatan objektif, adalah pendekatan yang berfokus pada unsur struktural, yaitu intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Hubungan sastra dengan pembaca adalah pembaca sastra menjadi penerima nilai-nilai moral, sedangkan hubungan sastra dengan pengarang adalah pengarang menjadi penyalur unsur estetis, norma, dan juga pengkritik soal. Mungkin itulah pemaparan materi tentang pendekatan Abrams dalam kajian puisi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin bertanya, maka kami buka di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.